Dengar nama Yudas Iskariot, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pengkhianat kan? Udah hampir 2000 tahun, namanya itu jadi simbol pengkhianatan. Tapi, gimana kalau kita semua salah? Gimana kalau sejarah salah catat? Apa jadinya kalau pengkhianat paling terkenal ini ternyata seorang pahlawan? Nah, pertanyaan barusan itu bukan sekedar buat iseng-iseng loh. Ini bukan teori konspirasi acak. Pertanyaan ini lahir dari salah satu penemuan arkeologi paling bikin geger di zaman kita. Jadi, di tahun 2006, National Geographic bikin pengumuman yang, mengguncang dunia. Mereka nemuin naskah kuno, Injil Yudas. Beritanya langsung viral kemana-mana. Gimana enggak? Ada teks kuno yang seolah-olah ngebalikin total salah satu cerita paling fundamental dalam sejarah. Tapi pertanyaannya, apa ini benar-benar cerita baru? Oke, buat ngertiin ini semua, kita harus time travel sedikit. Mundur jauh ke masa lalu. Bahkan sebelum naskah ini heboh ditemuin. Dan ini dia nih yang menarik. Ternyata penemuan ini nggak baru-baru amat. Ada seorang bapak gereja namanya Irenaeus di abad kedua, itu udah nulis loh tentang Injil Yudas. Tapi dia bukan muji-muji. Dia malah ngutuk teks ini, dibilang sejarah fiktif dan ajaran sesat. Jadi, Injil ini sebenarnya bukan hilang karena nggak ada yang tahu. Justru sebaliknya, orang-orang zaman dulu itu tahu, tapi mereka langsung nolak dari awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Perjalanan naskah ini sendiri. Ini beneran ceritanya udah kayak film thriller deh. Gimana caranya selembar papirus kuno bisa bertahan ribuan tahun? Coba deh bayangin. Naskah ini pertama kali ditemuin di sebuah gua di Mesir tahun 70-an. Terus, dia masuk pasar gelap barang antik. Sempat ditawarin ke para ahli di kamar hotel di Jenewa, tapi dealnya gagal. Akhirnya apa? Dia ngumpet di brankas bank di New York selama 16 tahun. Gila kan? Naskah sepenting ini hampir aja hancur dan hilang selamanya. Kira-kira kenapa dealnya gagal? Salah satu alasannya, harga. Di tahun 1983, harganya itu $3 juta AS. Mahal banget kan? Para ahli tahu ini barang berharga, tapi harganya itu loh di luar jangkauan. Ya udah, akhirnya naskah ini balik lagi deh ke dunia gelap barang antik. Nah, setelah bertahun-tahun disimpan sembarangan, pas akhirnya ditemuin lagi, kondisinya udah parah banget. Papirusnya itu rapuh, udah hancur jadi seribuan kepingan kecil-kecil. Bayangin aja, para ahli restorasi harus nyusun ulang puzzle super rumit, di mana banyak banget kepingannya yang udah hilang. Oke, naskahnya berhasil disusun ulang. Tapi, muncul pertanyaan yang paling krusial. Gimana kita bisa yakin kalau ini beneran asli, bukan barang palsu yang dibuat orang iseng zaman sekarang? Disinilah sains berperan. Para ilmuwan langsung turun tangan. Pertama, pakai penanggalan radiokarbon. Hasilnya, papirus dan jilidannya itu dari sekitar tahun 220 sampai 340 Masehi. Oke, valid. Kedua, analisis tinta. Ternyata tintanya juga dari periode yang sama. Terus yang ketiga, bukti kontekstual. Gaya bahasa dan isinya tuh klop banget sama teks-teks gnostik lain dari era itu. Jadi fix, ini bukan karangan modern. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya. Nggak ada keraguan lagi. Naskah ini benar-benar artefak asli dari dunia kuno. Ini bukan hoax, bukan rekayasa. Ini kayak jendela yang ngasih kita intipan langsung ke masa lalu. Tapi, jendela ini nunjukin pemandangan apa sih sebenarnya? Nah, ini dia poin yang harus kita pegang. Sesuatu yang asli kuno itu belum tentu akurat secara historis. Beda loh. Coba pikir, kita punya banyak banget tulisan kuno yang isinya mitos dan legenda kan? Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, emangnya apa sih isi Injil Yudas ini? Dan yang lebih penting, apa isinya bisa kita percaya? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih yang ditulis di teks kuno ini sampai bikin heboh banget? Siap-siap ya, karena ceritanya bener-bener ngejungkir balikin semua yang pernah kita dengar. Biar ngerti Injil Yudas, kita harus kenalan dulu sama yang namanya Gnostisisme. Ini adalah sistem kepercayaan kuno yang unik banget. Kaum Gnostik itu percaya kalau dunia fisik yang kita tinggali ini jahat, kayak penjara. Dan penjara ini diciptakan oleh dewa yang lebih rendah, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Menurut mereka, jiwa kita ini kayak percikan ilahi yang terperangkap dalam tubuh. Jadi keselamatan buat mereka itu bukan soal nebus dosa, tapi soal ngebebasin jiwa dari penjara tubuh ini lewat sebuah pengetahuan rahasia atau gnosis. Dan ini dia kutipan paling penting dari teks itu. Yesus bilang ke Yudas, "Engkau akan mengorbankan manusia yang menyelubungiku." Maksudnya apa? Di sini, Yesus minta Yudas untuk ngebantu dia lepas dari selubungnya, yaitu tubuh fisiknya. Jadi, apa yang kita kenal sebagai pengkhianatan itu di sini justru jadi tindakan mulia untuk pembebasan roh.
Jadi, di versi cerita ini, Yudas itu bukan pengkhianat, tapi justru murid yang paling disayang dan paling ngerti. Yesus secara khusus minta Yudas buat mengkhianati dia. Tujuannya apa? Buat ngebantu rohnya bebas. Dan karena tujuannya adalah meninggalkan tubuh fisik, di sini nggak ada cerita soal kebangkitan badan. Ini jelas beda banget kan sama cerita yang kita tahu selama ini? Nah, dengan cerita yang beda banget kayak gini, wajar kalau ada pertanyaan. Kenapa sih teks ini ditolak sama kekristenan arus utama? Baik dulu maupun sekarang. Yuk kita lihat buktinya. Para sejarawan itu punya cara standar buat ngecek kredibilitas dokumen kuno. Ada 3 tes utama. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya ya, tapi murni soal metode sejarah. Nah, sekarang coba kita pakai 3 tes ini buat ngebandingin Injil yang ada di Alkitab dengan Injil Yudas. Oke, jadi kita bandingkan ya, di satu sisi ada Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sisi lain, ada Injil Yudas yang kita cuma punya 1 salinan, itu pun nggak utuh. Lihat deh perbandingannya. Kelihatan banget bedanya kan? Pertama soal jarak waktu. Injil kanonik ditulis cuma puluhan tahun setelah kejadiannya. Injil Yudas lebih dari 100 tahun, jauh banget. Kedua, jumlah salinan. Injil kanonik punya lebih dari 5.000 salinan kuno. Injil Yudas cuma 1, itu juga nggak lengkap. Terus soal detail. Injil kanonik itu nyebutin nama orang, tempat, dan waktu spesifik. Injil Yudas isinya cuma percakapan rahasia yang awang-awang. Terakhir, bukti dari luar. Sejarawan non-Kristen pun ada yang menguatkan detail di Injil kanonik. Injil Yudas nggak ada sama sekali. Makanya teori konspirasi yang bilang kalau Injil Yudas itu Injil yang hilang, yang sengaja diberangus, kayaknya kurang kuat deh buktinya. Kenapa? Karena penolakannya itu terjadi dari zaman Baheula, di abad kedua, jauh sebelum kekristenan jadi agama besar atau punya kekuasaan. Jadi ini bukan soal politik, teks ini ditolak murni karena alasan teologis. Idenya itu beda banget sama ajaran inti para rasul. Jadi, poin kuncinya begini. Injil Yudas itu bukan kebenaran yang hilang, yang ditutup-tutupi. Sebaliknya, teks ini justru jadi bukti betapa beragamnya kepercayaan di masa awal kekristenan. Injil ini mewakili salah satu dari sekian banyak cabang pemikiran yang akhirnya, nggak jadi pandangan mayoritas. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau gitu, apa gunanya Injil Yudas? Walaupun mungkin bukan catatan sejarah yang akurat, teks ini tetap sangat berharga. Kenapa? Karena ini jadi jendela langka yang ngasih kita lihat cara pikir sekelompok orang di masa lalu. Ini nunjukin ke kita kalau perdebatan soal makna hidup, penderitaan, dan keselamatan itu udah ada dari ribuan tahun lalu, dengan berbagai macam jawaban yang kadang mengejutkan. Jadi, apa nilai sebuah cerita kuno? Mungkin nilainya tergantung dari pertanyaan apa yang kita ajukan pada cerita itu.